Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:02, kita akan mulai saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Dewi Nesta Safir. Saya adalah moderator pada malam hari ini. Diskusi kali ini adalah sebuah diskusi yang akan membicarakan bagaimana kita bisa untuk membuat CV yang oke, yang istimewa, yang keren abis, yang bisa memukau para recruiter, dan juga bagaimana wawancara yang spektakuler yang bisa memukau untuk recruiter bisa menerima kita. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan dulu. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang Fordimapler itu apa. Nah, Fordimapler itu adalah UKM yang bergerak di bidang penalaran, di mana kita dibuatkan wadah untuk berdiskusi, untuk bernalar bagaimana caranya untuk merealisasikan pikiran kita di dunia realita yang sebenarnya. Baik, kita langsung saja ke pemateri. Apa kabar Kak Aditya? Sehat? Sehat dong. Sehat dong ya. Semangat ya Kak ya. Oke, Kak. Sehat, sedikit ngantuk, tapi ini habis saya ngomong sebentar juga ntar melek lagi. Oke lah Kak. Ya. Kak Andit, ini gimana sih Kak caranya kita nih bisa membuat CV yang oke, yang luar biasa, yang bisa membuat memukau para recruiter, seperti apa sih Kak? Dan juga gimana sih Kak caranya kalau kita nih wawancara nggak grogi, terus biar bisa meyakinkan diri kita juga, biar bisa kita terima, seperti itu. Gimana sih Kak? Mungkin bisa dikasih tips-tipsnya atau bagaimana mungkin Kak? Monggo, tempat dan waktu saya persilakan. Mau langsung sekarang? Ini langsung kayak mulai nih? Boleh, monggo. Oke, saya share screen dulu ya. Siap, Kak. Teman-teman, salam kenal semuanya. Nama saya Adityo Indra Santo. Nama resminya kalau di KTP sih cuma Adityo, tapi ada Indra Santonya supaya orang ini lebih keren lah gitu ya. Saya kenalan sedikit. Sekarang saya punya sekolah karir namanya, saya founder sekolah karir. Kemudian saya juga lagi aktif bikin startup sendiri sama teman-teman. Tapi sebelum ini selama 14-15 tahun, saya udah pindah-pindah di 8-9 perusahaan multinasional. Beberapa di antaranya Danone, L'Oreal, British American Tobacco, terus ada perusahaan Irlandia Amerika namanya Glanbia. Saya juga pernah di perusahaan lokal namanya Kalbe Nutritional, meskipun lokal tapi dia besar. Terus saya pernah kerja di Hotel Mulia Jakarta. Jadi dia bintang 5 diamond. Jadi di atasnya bintang 5 gitu ya, bintang 5 plus diamond. Malam ini makasih Fordimapler udah ngundang saya untuk ngobrol-ngobrol. Makasih Mbak Sita ya yang udah open contact duluan sama saya. Mas Obu ya. Abu, Mas. Mas Abu. Abu, Kak. Mas Abu juga ya. Ngomong-ngomong, malam ini juga jangan panggil saya Pak, maksimal panggilnya Mas atau Kak. Panggil nama juga nggak pernah ada masalah, jadi silakan panggil Adit aja nggak ada masalah.
Karena bagi saya respect bukan dari nyebut Pak atau Mas atau Kak, tapi respect datang, ya kita respect menghormati orang gitu aja. Nggak dari sebutan kalau saya gitu. Ya. Malam ini kita mulai dengan bikin CV. Saya akan coba nggak lebih dari 40 menit menjelaskan soal CV sama interview, supaya tanya jawabnya lebih banyak, supaya lebih bermanfaat. Kalau cuma dengerin saya pidato doang kan sayang kayaknya. Ya, saya akan coba sebutkan inti-intinya, karena waktu 1,5 jam itu nggak bisa terlalu detail. Saya akan sharingkan inti-intinya aja. Kalau mau detail nanti daftar di sekolah karir angkatan 19 untuk bulan Agustus. Ya, oke, nggak usah panjang-panjang, saya akan mulai dulu. Jadi, saya juga nggak bisa maksa teman-teman ikut gaya saya bikin CV atau gaya orang lain, saya tidak akan pernah maksa. Tapi ini karena juga maplar, jadi pakai penalaran juga logik artinya ya. Saya akan bicarakan semua hal yang logika aja deh. Oke. Logika pertama adalah saat kita bikin CV dan interview, itu adalah sebenarnya saat kita menjual diri. Kita ngejual diri kita sendiri lewat CV dan interview. Nah, saya juga dari karir saya, kebanyakan saya sales. Saya ini salesman. Dan sales ini ilmu yang tidak diajarkan di kampus manapun setahu saya. Ya. Sales belajarnya baru setelah lulus kuliah, terus di perusahaan ada posisi namanya sales. Sales itu gampang, teman-teman. Sales itu pada intinya adalah menjual, tapi bagaimana menjual yang gampang? Menjual yang gampang itu caranya adalah tahu kebutuhan orang. Contoh paling sederhana, kalau lagi di gurun pasir, kita mau jualan pasir, laku apa enggak? Enggak laku, karena pasirnya ada tersedia secara gratis. Tapi kalau kita pengen jualan air minum di gurun pasir, laku apa enggak? Pasti 95% laku. Kenapa saya bilang 95%? Karena saya tidak ingin mendahului Tuhan, kalau 100% hanya milik Tuhan gitu ya. 5%-nya mungkin nggak beli juga. Tapi 95% kalau kita dagang air di gurun pasir, pasti laku. Orang yang lagi di gurun pasir butuh minum gitu. Sama seperti kita bikin CV, kita harus tahu kebutuhannya rekruter itu apa. Ya, sederhana ya. Jadi sales itu apa? Gimana supaya ngejualnya gampang, kita harus tahu kebutuhan konsumen kita. Oke? Singkat cerita, esensi CV apa sih? Esensi CV adalah bagaimana kita memanfaatkan subjektivitas seorang rekruter. Teman-teman, saya pernah wawancara rekruter lokal maupun internasional, orang Indonesia maupun orang bule. Yang namanya manusia, tidak ada yang 100% objektif. Bohong kalau ada orang klaim saya 100% objektif, karena mungkin dia adalah android, dia adalah robot. Ya, tapi manusia pasti subjektif. Kita manfaatin subjektivitas. Terus kemudian, landing page adalah halaman pertama yang dilihat awal kali sama seorang rekruter. Saya bicara logika. Cara orang Indonesia baca gimana? Secara umum, dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Ya. Dan halaman pertama yang menentukan dia akan baca lebih jauh atau enggak. Sama seperti kita visit sebuah website, saat kita mendarat di halaman itu akan menentukan, oh menarik, saya akan coba cari-cari, klik-klik yang lain. Tapi kalau halaman mendarat aja udah nggak menarik, dia tidak akan repot-repot lanjut. CV sama interview, ini semua esensi CV juga adalah esensi interview. Ya. CV isinya harus relevan. Itulah kenapa CV kalau kita juga mau ngelamar berbagai macam posisi, kita juga harus edit-edit supaya relevan. Saya mahasiswa akuntansi, saya mau melamar sebagai akuntan, tentunya isi CV-nya saya banyakin tentang akuntansi. Tapi misalkan saya mahasiswa akuntansi mau melamar sebagai MT, manajemen trainee, saya akan lebih kepada, selain akuntansinya saya tampilkan juga, tapi manajemen trainee itu suka dipindah-pindah ya, belajar segala macam hal. Nah,
Saya akan tunjukkan bahwa saya bisa beradaptasi. Saya akan masukkan dalam CV saya lebih banyak soal organisasi. Pengalaman kerja magang saya apa, organisasi saya ngapain aja, itu yang akan saya tonjolkan. Lanjut, jangan omong kosong. Hentikan ngomong saya jujur, pekerja keras, integritas tinggi, rajin, taat beribadah, semuanya klaim. Kasih statement yang memang terbukti. Ya. Seorang mahasiswa pekerja keras dan jujur. Jangan kayak gitu. Seorang mahasiswa dengan pengalaman magang selama berapa bulan dan pengalaman organisasi sebagai ketua-ketua divisi itu lebih solid dibanding cuman klaim jujur, soleh, solehah, dan taat beragama. Itu cuman klaim. Sorry aja. Harus ada yang lebih bukti. Oke? Pastikan juga di CV rapih, ejaannya bener, tanda bacanya bener. Ini kita suka ilfil ngelihat anak IPK tinggi, organisasi banyak, titiknya nggak ada. Tanda koma lupa dikasih. Ejaan ngomong jujur jadi jejer. Atau apa. Itu memalukan sekali. Jadi perhatikan yang detail. Berikan juga email dan telepon atau segala macam media untuk dikontak yang selalu standby. Di emailnya jangan yang nyeleneh juga. Misalkan Adit cute, Adit ganteng, Adit apalah yang aneh-aneh .gmail.com. Bikinlah email yang profesional, nama sendiri. Dan kalau udah ngasih email itu, tolong pastikan bahwa email dan telepon itu standby. Saya suka kesulitan, tim rekrutmen saya suka kesulitan kalau WhatsApp, telepon nggak diangkat, WhatsApp baru dibales besoknya. Dari situ aja kita udah ngeliat, ini orang nggak responsif, ini orang nggak ngecek gitu ya. Itu kesalahan konyol yang membuat kita nggak dapat kerjaan gitu. Terus esensi terakhir, tampilan, desain, layout, warna mungkin membantu. Tapi kalau nggak ada kontennya, sama aja bohong. Jadi pastikan ada konten. Oke? Lamar kemana CV? Sebanyak-banyaknya. Kesalahan banyak fresh graduate saat lulus adalah menjadi seorang sniper. Padahal di dunia ini kita butuh kerja. Idealisme boleh. Kita punya passion. Jangan pernah dikubur. Tapi saat kita lulus, secepatnya lamar sebanyak-banyaknya. Untungnya banyak, ruginya sedikit. Untungnya banyak apa? Semakin banyak kita ngelamar, semakin banyak kita dapat panggilan. Semakin banyak kita dapat panggilan, semakin banyak kita dapat latihan untuk wawancara. Ya, beda sama orang-orang idealis, pilih-pilih kerjaan, harus sesuai dengan jurusan, kesempatannya lebih kecil. Sekali lagi, punya mimpi nggak ada masalah. Pengen kerja sesuai jurusan nggak ada masalah. Tapi di dunia nyata, kamu di depan disediakan piring isinya cuma nasi sama ikan asin, dinikmatin dulu. Jangan sombong. Nasi ikan asin. Nanti saya nunggu nasi padang yang lengkap sama sayur, sambal, ada ayam pop, sama rendang. Nggak selamanya kita punya keistimewaan itu. Ya, sama teman-teman lamarlah, bahkan di perusahaan yang nggak buka lowongan. Emang kenapa? Kali aja emang mereka tidak buka pengumuman secara resmi dan secara umum. Sayang sekali. Saya dulu pernah kerja di L'Oreal, saya ngelamar di L'Oreal, padahal L'Oreal nggak buka lowongan. Waktu saya lulus kuliah, yang saya kerjakan supaya saya bisa ngelamar sebanyak-banyaknya, saya setiap hari di depan komputer, di lab komputer, saya googling daftar perusahaan di Indonesia. Semua ada websitenya, saya kunjungin websitenya, dulu lebih manual ya, sekarang udah banyak marketplace. Tapi juga teman-teman harus usahanya lebih. Buka setiap hari semua marketplace dan semua website perusahaan, pasti ada section karir. Buka itu langsung lamar, peduli setan, bodoh amat, yang penting perbesar peluang. Ya.
Maaf saya kata-katanya bukannya kasar, tapi menekankan gitu ya. Saya minta maaf sama 4D Mapelar, ntar saya disensor lagi ya, maaf. Lamar aja meskipun nggak buka lowongan karena ada perusahaan-perusahaan emang nggak buka lowongan secara umum, tapi di belakangnya buka lowongan. Googling terus teman-teman. Itu yang membedakan kita sama yang lain yang cuman jadi sniper. Sekarang penyakitnya gini ya, saya ceritain ya. Bahkan di sebuah institut di Jabodetabek yang terkenal. Banyak yang curhat sama saya, Kak, aku udah sampai setahun nggak dapat kerja. Saya selidikin, kenapa nggak dapat kerja? Kamu ngelamar berapa banyak? Sebulan itu dia bilang cuma ngelamar 10 perusahaan. Ya ampun, dikit banget kalau cuma sebulan 10 perusahaan. Dan akhirnya dia juga cerita, saya hanya melamar yang sesuai jurusan saya. Begitu udah sampai setahun nganggur, baru nangis. Dan semakin lama kita nganggur, semakin dipertanyakan sama rekruter, kenapa kamu nggak dapat kerjaan? Nggak laku soalnya. Gitu loh. Sama kayak pacaran, kalau nggak ada pilihan lain, ya coba aja pacarin dulu lah. Kali aja ntar juga jadi apa waiting tresno sukokulino apa gitu lah istilahnya kan ya. Udah coba aja dulu. Teman-teman ini di kampus udah diajarin mikirnya banyak. Tapi saat di dunia nyata, jangan mikir kebanyakan. Kalau mikir kebanyakan ya nggak lari-lari. Di dunia nyata yang penting adalah action. Oke? Saya lanjut nih ya, saya kasih contoh CV saya. Bentar ya. Ambil, ini ada musik nggak, Cita? Oh, boleh, monggo Kak, monggo silakan. Hah? Enjoy-nya Kakak aja. Enggak, canda gua. Loh, serius nggak apa-apa kok Kak. Ya biar nggak ngantuk aja gitu, biar beda. Iya. Sejauh ini ada yang mau nanya nggak? Oh ya, kalau mau ada yang mau nanya, monggo connect silahkan. Atau nggak mau kirim ke via chat bisa juga. Silakan teman-teman yang mau bertanya, monggo. Ya. Nih ya, nih saya kasih tahu CV saya. Udah kelihatan? Oke. Sekarang saya nggak maksa mau ikutin gayanya saya atau gaya orang lain. Saya cuma bisa ngomong ini nalar dan logika ya. Ini CV yang bikin saya tembus di perusahaan multinasional sama lokal besar. Sekarang kalau dilihat, bagus nggak? Gayanya kekinian apa enggak? Yang sekarang banyak warna lah, apa segala macam. Dan CV saya ada 3 halaman. Ya, jadi nggak ada yang salah dengan CV 1 halaman. Nggak ada yang salah dengan CV sampai 5 halaman, karena saya pernah 5 halaman dan tetap dipanggil. Tapi yang salah adalah kalau CV-nya nggak ada isinya, cuman ngandelin desain yang dipikirnya, wah keren banget desainnya. Ya, terus layout-nya bagus, warnanya bagus, ke-blocking semua. Tapi kalau nggak ada isinya, lupain aja. Saya sekarang kalau di perusahaan startup saya terima CV 1 halaman, saya langsung bilang sama HRD manager saya, nggak usah dipanggil, nggak kreatif orangnya. Karena apa nggak kreatif? Desain mah sekarang tinggal nyaplok aja dari internet. Nggak kreatifnya adalah dia cuma 1 halaman, dan biasanya strateginya gini, spasinya gede, fontnya gede, nulisnya singkat-singkat. Buat apa? Oke, saya jelasin logika di belakangnya ya. Terserah mau ikut saya atau mau ikut orang lain, tapi saya cuma bisa klaim, sorry ya, sombong dikit ya, CV ini yang ngebawa saya ke perusahaan-perusahaan multinasional. Oke, saya bahas dari atas. Kasih foto. Ini tadi yang esensi CV. Recruiter adalah manusia yang subjektif. Bayangkan kita nggak ngasih foto, sementara ada CV-CV lain ratusan ribuan itu dengan penampilan yang menarik. Ada nggak recruiter yang milih dari muka duluan? Ada. Ya, recruiter yang udah suntuk setiap hari ngeliatin CV, terus ngeliat misalkan ada yang foto juga, nggak senyum kayak gue kayak gini. Mukanya cemberut, berdirinya tegak lurus. Emang mau ngelamar jadi apa? Ngelamar jadi ini apa? Ya kalau mungkin mau ngelamar jadi tentara ya butuh yang mukanya tegas kali ya. Tapi ini ngelamarnya kita di dunia swasta gitu loh. Manfaatkan subjektivitas ya.
Terus kemudian, nih biodata, nggak usah kepanjangan. Jangan sampai jadi KTP yang diperpanjang. Kita nggak butuh KTP. Jadi yang penting adalah nama, tempat tanggal lahir, supaya tahu umurnya berapa, terus kontak, nomor telepon, email, atau sosial media. Sosial media juga bikin yang lebih baik lah. Di sosial media juga jangan nyampah postnya. Jangan ngutuk-ngutuk orang, jangan ngasih prank-prank yang nggak jelas gitu ya. Pastikan kita profesional, yang sewajarnya. Jangan juga jadi orang toksik. Oke? Nah, ngebantuin recruiter. Di bawah ini saya tulis ada kompetensi summary. Ini apa sih? Sama kalau kayak teman-teman bikin skripsi yang halaman bisa ratusan, ya. Kalau dosen yang rajin baca setiap halaman. Tapi kalau saya terus terang aja saya males. Saya akan cari tahu dulu kelebihan intinya apa. Saya tulis di sini. Dan di sini jangan ada klaim yang tadi dibilang esensi CV. Jangan ganteng, cantik, jujur, bertanggung jawab, segala macam, siap menikah, dan lain-lain gitu ya. Itu mah klaim. Tapi di sini ditulis, kalau saya udah profesional, saya tulis pengalamannya berapa tahun, keahlian saya apa aja, perusahaan-perusahaan saya nama besar, saya jual di sini. Buat teman-teman fresh graduate bisa tulis summary-nya apa. Di sini bisa judulnya kompetensi summary, atau professional summary, atau personal summary. Buat teman-teman yang fresh graduate, masukkan di sini pengalaman magang berapa lama, organisasi sebagai apa aja, gitu, kegiatannya apa, dan bisa juga masukkan skripsinya apa kalau itu sangat menjual. Oke, buat fresh graduate di bawah ini langsung adalah latar belakang pendidikan. Kalau saya karena udah pengalaman, saya langsung masukin professional track record, pengalaman kerja. Oke, intinya apa? Intinya adalah di setiap posisi ini tuliskan tugas tanggung jawab dan pencapaian. Kalau belum pengalaman apa? Nggak apa-apa. Di sini tulis organisasinya apa, jabatannya apa, melapor ke siapa, tugas tanggung jawabnya apa, pencapaiannya apa. Ya. Dalam menulis pencapaian, pastikan ya, saya tulis-tulis persentase, ada angka, segala macam. Karena apa? Angka secara psikologis bikin orang percaya itu beneran. Jangan tulis ngawang-ngawang sekali lagi. Oke? Ini adalah contoh sih. Oke? Semuanya saya jelaskan. Buat teman-teman yang belum bekerja, silakan tuliskan di bawahnya personal summary, tulis dulu latar belakang pendidikan. Terus organisasinya apa aja, di setiap organisasi jelaskan tugas tanggung jawabnya apa, dan pencapaiannya ada apa. Terus magang masukin juga, oke? Gitu. Nah ini saya sampai bawah, terus saya pasang kegiatan lainnya. Terus saya juga pasang referensi. Referensi kasih nama, jabatan, perusahaan, nomor telepon. Supaya apa? Zaman sekarang rekruter akan ngecek kamu orang beneran apa enggak, ya. Kamu di pergaulan bagus apa enggak. Kalau belum pengalaman kerja, referensinya siapa? Bisa dosen, bisa rekan organisasi, masukin. Tapi ngomong dulu sama mereka izin. Dan kalau emang beneran ditelepon, supaya mereka siap. Nah, buat saya yang udah pengalaman, latar belakang pendidikan saya taruh paling bawah. Ingat soal esensi CV harus relevan. Bagi saya yang pengalaman, ngelamar kerja, terus di bawah sini saya langsung tulis latar belakang pendidikan, udah nggak relevan. Iya, bahkan ada yang nulis sampai TK, playgroup gitu ya, udah nggak penting. Masukin yang relevan aja. Terus teman-teman, urutannya adalah dari yang paling terbaru hingga yang terlama. Jangan di karena apa? Nggak relevan juga yang terlama, kamu urutin paling atas, sudah nggak relevan. Gitu. Oke, teman-teman, sederhananya gitu dulu. Gampang kan? Logikanya adalah kita nilai jual. Kalau kamu desainer, baru kamu bikin CV kamu yang bagus banget secara desain. Emang itu butuh buat portfolio. Kamu udah pernah bikin desain apa aja, silakan masukin. Itulah pentingnya kalau kamu relevan kan. Kamu mau ngelamar sebagai desainer, ya CV kamu harus secara estetika harus bagus. Lah saya mau ngelamar di tempat bukan desainer. Yang saya tonjolkan adalah esensi dalamnya, tugas tanggung jawab saya apa, pencapaian saya apa. Tapi kalau teman-teman udah fokus sama kontennya, mau ngebagusin desainnya nggak apa-apa juga. Tapi jangan dibalik. Desainnya dipikirin sebagus-bagusnya, kontennya nggak ada. Dan jangan takut CV saya lebih dari 1 halaman.
Siapa yang ngelarang CV berhalaman-halaman? Nggak ada yang ngelarang. Tapi kalau ada recruiter yang minta tolong kirimkan CV satu halaman aja, ikutin. Jangan ngebantah. Tapi pastikan konsentrasinya bukan hanya ngedevelop desain tok, tapi esensinya, konten CV-nya nilai jualnya apa? Nilai jual itu apa ini? Tugas, tanggung jawab, dan pencapaian. Sekali lagi terserah mau ikut saya, mau ikut orang lain yang ngomong CV hanya harus satu halaman, silahkan. Tapi CV saya udah ngebawa saya ke perusahaan-perusahaan multinasional. Gitu. Saya kasih cerita sedikit. Dulu terkenal CV satu halaman, setahu saya karena ada yang namanya Marissa Myers. Marissa Myers itu adalah CEO Yahoo. CV dia satu halaman terkenal. Terus kayaknya setelah itu semua orang ngetren CV satu halaman. Tapi salah kaprah. Yang namanya Marissa Myers, dia mau ngelamar di mana aja semua orang kenal. Karena dia CEO-nya Yahoo waktu itu, lagi masa jaya-jayanya. Bahkan saya ngomong logika ya, kalau dia udah terkenal kayak gitu, dia tulis satu halaman aja cuma tulis namanya, Marissa Myers. Orang juga manggil. Tapi kita siapa? Lu siapa? Cuman cumpret. Jangan mempersingkat informasi. Gitu loh. Karena kita masih belum siapa-siapa. Kalau udah terkenal, tanpa CV pun kita bisa ngelamar. Orang langsung tahu, oh Adityo Indra Santo, gitu ya. Tapi sekarang pun saya juga belum dikenal seluruh santero jagat Nusantara ini, persilatan juga belum. CV saya aja masih panjang. Gitu. Oke? Nanti kita bisa diskusi lebih panjang. Lanjut ke interview. Rekruter pertanyaan pertamanya dalam hati mereka adalah, ini orang bisa kerja apa enggak? Itu aja sederhana. Zaman sekarang, di zaman di mana orang butuh pembuktian, ini jadi pertanyaan dasar. Saya pribadi, saya pernah nyari kerja dan sekarang saya juga rekruter karena saya ngumpulin tim. Saya sekarang malah lebih jauh khawatir sama mahasiswa dengan IPK 3,5 ke atas. Terus terang aja ya. Saya langsung bertanya-tanya juga, lu pinter bisa kerja apa enggak? Apa cuma teori doang? Dulu zaman saya ada joke yang bilang anak 3,5 ke atas akan jadi karyawan. Karyawannya anak 3,5 ke bawah. Atau bahkan 3 ke bawah. Karena apa? Itu separuh benar, separuh salah lah. Ya, gitu ya. Tapi kejadiannya di dunia nyata, ada orang-orang yang emang hanya pinter di akademik, pinter fungsionalitas, tapi saat actionnya itu payah gitu loh. Orang-orang yang naik karirnya, pada kenyataannya adalah orang-orang yang bisa bergaul. Tidak hanya pinter doang, tapi orang bisa lobby-lobby, orang bisa negosiasi, orang yang bisa menyelesaikan konflik. Bukan cuma orang-orang yang IPK-nya 3,5 ke atas. Maaf aja. Tapi kalau kamu 3,5 ke atas, kamu bisa bergaul, kamu bisa menyelesaikan konflik, kamu bisa ngatur waktu dengan baik, kamu bisa menyelesaikan masalah, dahsyat. Udah 3,5 ke atas, bisa kerja. Gitu. Oke? Nah, ini piramida yang selalu ada di sekolah karir. Kita ini sekarang, ya, Indonesia, sadar nggak sadar, kita dari kecil belajarnya akademik. Memperkuatnya dengan fungsionalitas. Memperkaya diri dengan gelar dan sertifikat. Tapi, ini pengalaman saya di perusahaan multinasional ya, orang-orang Indonesia itu kebanyakan gibah. Waktunya cuma ngomongin bos, ngomongin kebijakan perusahaan yang menurut dia salah. Mindset-nya itu gagal terus. Mindset-nya cuma ngomongin orang yang negatif. Sementara hal mendasar dari sukses ini adalah piramida kita di sekolah karir, bagaimana seorang bisa sukses. Yang paling penting dari bawah adalah orang ini punya mindset sukses. Punya mindset, ayo kita coba. Ayo kita kerjain. Coba dulu aja. Bukan orang-orang yang tipikalnya kita rencanakan dengan matang. Nggak akan pernah matang. Sama kayak mau nikah, nunggu punya rumah, punya mobil, segala macam, nggak akan nikah-nikah. Akhirnya nikah itu ya nekat aja. Gitu loh. Ya. Terus yang kedua, lanjut ke tahap kedua, kita jangan hanya fungsional doang. Jago akuntansi, jago marketing, jago finance. Tapi kita nggak bisa bergaul sama orang. Nggak bisa lobby orang sekali lagi.
tidak diterima dalam lingkungan kita, di karir, kita nggak ada yang dukung, susah naiknya. Tingkat yang ketiga adalah, ini adalah saat kita punya konsep, punya ide, punya inisiatif, dan kita kerjakan dalam bentuk action. Kalau nggak ada actionnya, sama aja bohong. Ya, kebanyakan kita pinter, tapi dari level yang paling bawah takut, banyak khawatir, nggak bisa bergaul sama orang, dan nggak ada actionnya. Buat apa? Kebanyakan baca buku, sampai direndam, diminum airnya, tapi nggak ada eksekusinya, nggak ada gunanya. By the way, saya nggak ngomong bahwa pendidikan akademik nggak penting, buku nggak penting, enggak. Tapi kalau kebanyakan cuman akademik doang, buku-buku doang, nggak dilakukan, nggak ada gunanya di dunia nyata. Kalau semua ini dilakukan, tujuan kita pasti akan tercapai. Insya Allah 98% tercapai. Plus doa yang benar ya, sama yang kuasa. Dalam interview, lagi-lagi konsep deliver kebutuhannya mereka, ya, supaya kita bisa disukain sama mereka. Caranya ada 3. Gimana kita bisa deliver needs? Ini sederhana. CSS. Kita harus closeness, harus close, harus ngasih service, dan harus ngasih solusi. Oke? Apa itu? Satu-satu saya jelasin. Ini step-step saya waktu interview. Sekali lagi, saya tembus di perusahaan multinasional dan lokal. Gaji saya naik 57 kali. Rahasianya apa? Kita soal cocok. Perusahaan tidak nyari orang pinter, tapi perusahaan nyari orang yang cocok sama culture perusahaannya, sama lingkungan perusahaannya, dan sama kebutuhan orang ini yang lagi dibutuhin kayak apa. Bukan cuma pinter ya. Sama kayak teman-teman milih teman, bukan teman yang pinter doang, tapi yang cocok klop ngobrolnya, bercandanya klop. Ya, semua yang saya bicarakan ini semuanya nalar nih ya, logika. Teman-teman di sini suka sama teman yang kayak gimana sih? Yang cocok kan? Bukan cuma sekedar teman-teman yang pinter, tapi ngobrolnya enak. Oke? Yang pertama, strateginya apa? Closeness. Harus kita cocok sama dia. Waktu teman-teman dipanggil wawancara, pastikan cari tahu nama perusahaannya apa, di industri apa, dan nama yang wawancara siapa. Kenapa harus tahu informasi itu? Karena saya setelah tahu semua nama-nama itu, saya akan Google. Saya akan cari tahu perusahaannya apa. Saya akan cari tahu perusahaan ini lagi ada masalah apa, lagi ada peluang apa. Ya. Terus kemudian saya akan cari tahu orang yang wawancara saya siapa. Saya Google dulu, biar keluar langsung ada Twitter-nya, ada Facebook-nya, ada LinkedIn-nya. Saya akan lihat gaya dia menulis, gaya dia nge-post. Terakhir, saya akan pelajari rasi bintangnya apa. Supaya saya tahu nih orang seperti apa yang saya hadapin. Dan orang paling seneng ngadepin orang yang mirip sama dia. Itulah lagi-lagi subjektivitas. Ini sama kayak deketin calon pasangan. Akan lebih enak deketin dia kalau kita tahu latar belakang dia seperti apa. Pas ngobrol kita langsung bisa nembak, kamu suka nasi goreng ya? Atau ngomong, kamu suka nasi goreng pete ya? Gitu. Wah, kalau dia langsung bertanya-tanya, nih kok orang udah tahu tentang gue dari mana gitu loh. Itu akan lebih deket sama dia. Oke, kepoin awalnya. Kedua, udah itu saat kita datang, pastikan kita datang jangan ngepas. Kalau kita ngepas, udah terengah-engah, grogi lagi. Udah mikir, waduh dimarahin gue ya. Datanglah minimal setengah jam sebelum. Masuk ke lobinya, ke ruang tunggunya, perhatikan orang wirawiri jalannya kayak gimana. Apakah terburu-buru, apakah santai, apakah ada persahabatan saat orang-orang tipikal kasual atau tipikal kayak gimana. Oke, lihat lagi. Jadi kita bisa menghadapi mereka lebih baik. Saat wawancara, ingat kita orang Indonesia terbiasa sama ujian.
Halo Kak Adit. Sorry, putus. Halo? Halo. Putus ya. Sorry, tadi terakhir di mana? Di bagian 3 pengamatan lingkungan kerja kalau nggak salah. Oke. Sip. Maaf putus ya. Ya. Pengamatan lingkungan kerja. Ini udah jelas tadi ya. Kita amatin gaya orang di sana. Stres, bahagia, atau gimana. Oke? Terus kita lanjut. Saat wawancara, kita terbiasa ujian. Lagi-lagi kita, dunia akademik kita bagus. Tapi membiasakan kita untuk merasa diuji. Kayak maling ayam. Sorry aja. Ya. Saat wawancara, kita jadi kayak orang tertuduh. Jangan kayak gitu. Saya sering wawancara orang, apalagi fresh graduate, masuk langsung diem. Ditanya baru jawab. Padahal kita mengharapkan ya supaya teman-teman kandidat juga inisiatif bertanya, bagaimana perusahaan ini, apa yang sedang dihadapin, apa yang diharapkan dari orang-orang yang akan mengisi di posisi ini. Jadi jangan cuma diem aja. Oke, sepanjang wawancara amati, cermati, dan evaluasi orang yang wawancara kita. Apakah dia tertarik sama kita, dia bosan sama kita, atau gimana? Sekali lagi, deliver kebutuhannya dia. Dia butuh apa sih? Makanya kita perlu nanya, Bapak harapannya apa sih sama kandidat yang akan mengisi posisi ini? Dia akan ngomong, oh saya butuh orang yang cekatan, saya akan butuh orang yang kerjanya keras, nggak hitungan, segala macam. Kita jadi bisa jawab itu. Ya. Kamu bukan robot. Jadi inisiatif, interaktif, tetap zaman teknologi ini bahwa manusia tetap yang lebih kuat gitu loh. Jangan jadi kayak robot, nggak ada emosinya. Nah, jawab dengan solid, jangan ngawang-ngawang. Oke? Ini adalah metode yang digunakan oleh pewawancara, namanya STAR. Pewawancara, kalau nanyanya masa depan, andaikan kamu menghadapi konflik, apa yang kamu lakukan? Itu andai. Jawabannya juga andai. Pertanyaannya andai, jawabannya juga andai. Oke. Nah, STAR ini apa? Pertanyaan yang memang kita harus buktikan dengan pengalaman kita dulu. Contoh ya, kamu pernah menghadapi konflik apa enggak? Jawabannya jangan pernah, terus saya bisa mengatasinya dengan baik gitu ya. Itu mah jawaban ngawang-ngawang. Ceritakan dengan situasi. Pernah Bu, waktu di BEM, saya konflik sama ketua saya. Konfliknya mengenai ide tema acara. Jelaskan situasinya. Ya. Jadi pernah konflik sama ketua BEM masalah tema acara. Oke. Nah, masuk ke tes. Nah, tugas saya, Bu, waktu itu supaya kita bisa dapat kompromi dan setuju terhadap temanya apa. Itu tujuannya saya berusaha untuk menyelesaikan konflik itu. Actionnya, terus bilang, caranya gini, Bu. Waktu itu saya deketin secara personal ketua saya. Karena saya tahu kalau saya hadapin dia frontal di depan forum, dia juga akan merasa mungkin dilangkahin, akan merasa dikecilkan, misalnya gitu ya. Akhirnya, ya udah, saya deketin personal dulu. Akhirnya ngobrolnya enak. Saya jelaskan kenapa saya memilih tema itu. Itu actionnya. Setelah itu, Bu, enak Bu, ngobrol sambil ngopi segala macam, saya jelasin. Akhirnya ketua saya setuju sama tema saya. Itulah result-nya. Jadi teman-teman stop menjelaskan, menjawab sesuatu dengan ngawang-ngawang, tapi jelaskan dengan pengalaman. Ya, jangan ngomong saya pekerja keras, tapi ceritakan bahwa Bu, waktu saya bikin skripsi, udah waktu sebulan lagi Bu. Ya, saya udah nggak hitung-hitungan, setiap hari saya luangkan minimal 14 jam untuk bikin skripsi saya. Saya fokus.
Tanpa teman-teman perlu ngomong saya pekerja keras, dengan cerita itu orang akan lihat, oh ya ini orang gila, waktu ngejar sebulan lagi skripsinya dia bisa setiap hari kerja 14 jam. Itu menjawab sendiri. Oke, strategi lagi waktu wawancara. Ingat, pewawancara itu orangnya subjektif dan kayak dia, seperti dia. Ada strategi namanya mirroring atau mimicking, ya. Menjadi seperti dia, seperti di cermin. Caranya gimana? Mirroring bisa dua. Mirroring secara fisik, kita perhatikan gerakannya dia gimana. Kalau dia suka gini, ya, kita coba tiru dia juga, kayak kita juga kayak gini. Tapi jangan langsung terang-terangan ya. Dia gini, kita langsung gini. Terus dia gini-gini, kita gini-gini juga. Kasih jeda sedikit. Tapi ada gerakan seseorang itu yang diulang-ulang terus. Itu yang kita coba ikutin. Mirroring yang kedua adalah gaya pemikirannya dia dan tindak tanduk dia. Nah, di depan teman-teman ini ada yang namanya D, I, S, dan C. Ini adalah ilmu psikologi, tool psikologi untuk melihat tipikal orang. Ada beberapa tool seperti ini, seperti MBTI gitu ya, dan beberapa hal lainnya. Tapi saya gunakan DISC karena ini gampang diingat. D itu apa sih? D ini orang-orang model dominan, tegas, nggak banyak basa-basi. Orang ini adalah orang-orang yang friendly, energetic, ya. Kalau orang S ini adalah orang yang stabil, tenang, kalem, tapi sama seperti I, dia suka ketemu orang. Kalau C adalah orang-orang yang analitis, mikir, berencana, dan diem. Tapi orang C sama orang D itu punya samaan. Orang D sama C, mereka peduli sama kerjaan. Fokus sama kerjaan. Orang I sama S, fokusnya sama pertemanan. Merasa seneng sama orang. Jadi yang kanan ini adalah disebut sebagai people person, yang kiri adalah task oriented. Mirroringnya gimana? Kalau kita ketemu, saya orang I nih, saya ketemu orang D, saya nggak bisa kayak basa-basi kebanyakan segala macam, orang D-nya sebel sama saya. Tapi kalau saya ketemu seorang interviewer yang orang D, ya, saya akan berusaha tegas, ngomongnya langsung to the point. Orang D-nya juga akan seneng. Sama kalau saya misalkan ketemu sama orang C, orang yang analytical, yang patuh gitu ya. Saya orang I, sekali lagi. Kalau saya datang dengan penuh energi saya ini, basa-basinya kebanyakan, orang C nggak suka sama saya. Karena orang C senang ngomong angka, ngomong dasar pemikiran, dan ngomong patuh, gitu. Ya. Kita ini senang kalau berhadapan sama orang yang mirip sama kita. Itu aja psikologisnya. Oke? Nah, closing yang baik. Tanya daripada penasaran, tadi interviewnya bagus apa enggak ya, dia suka sama gua apa enggak ya, tanya, nggak apa-apa kok. Bapak, Ibu, setelah kita ngobrol-ngobrol berapa menit, 30 menit, sampai 1 jam ini, menurut Bapak, Ibu, ada masukan nggak buat saya? Apakah saya cocok dengan pekerjaan ini? Apakah saya cocok di posisi ini? Tanya aja langsung. Ada pewawancara yang akan ngomong, ada yang enggak. Kalau dia memilih tidak menjawab, jangan dipaksa menjawab. Tapi banyak kok yang pengen yang menjawab dan memberikan kita masukan. Dengerin aja, gitu. Ya. Terus jangan lupa ngomong terima kasih. Oke? Tadi balik ke CSS. Closeness, kepoin dulu orangnya. Dan kita juga tiru mirroring sama dia. Orang D, orang I, orang S, atau orang C. Itu closeness. Service adalah, contohnya gini, yang paling dasar adalah jangan diem doang. Pewawancara itu juga suka bingung mau nanya apa. Apalagi kalau kitanya diem terus. Makin bingung dia. Kita servis dia. Bu, Pak, perkenalkan, izinkan saya untuk ngomong ya, Bu ya. Saya memperkenalkan diri saya sendiri. Daripada kita nunggu, tell me about yourself, ceritakan tentang diri kamu. Langsung aja ngomong. Bu, Pak, terima kasih sudah diundang. Boleh, Pak, saya langsung mulai memperkenalkan diri saya. Saya Adit, saya kuliah di Universitas Brawijaya, jurusan ekonomi.
selama kuliah, saya berpengalaman di organisasi sebagai ketua himpunan mahasiswa, saya pernah ada event segala macam. Terus saya langsung tembak, Pak, saya melamar sebagai MT karena saya yakin saya cocok di posisi ini. Karena apa, Pak? Yang saya tahu dari MT, pekerjaannya itu belajar untuk diakselerasi menjadi manajer. Saya orang yang cepat belajar, Pak, dan saya siap dalam tekanan. Jangan berhenti di situ. Kalau saya cuma bilang saya suka belajar dan bisa bekerja dalam tekanan, itu cuma klaim. Tapi saya jelaskan pakai STAR. Dulu saya banyak organisasi, Pak. Saya biasa kerja sampai malam karena eventnya banyak. Saya kerja dengan deadline. Kasih bukti-bukti, kasih contoh-contoh gitu. Oke? Itu service. Solusinya apa? Kita juga pelajarin tadi kan waktu awal-awal kita kepoin perusahaannya. Misalkan perusahaannya adalah Indofood, Indomie gitu ya. Terus kita pelajarin produknya. Oh, Indomie lagi saingan sama mie sedap. Kalau kita ngelamar sebagai marketing, kita coba ngasih solusi. Bu, Pak, setelah saya ngelihat di toko, sepertinya saingan terbesar sekarang adalah mie sedap ya, Pak ya. Gitu. Pak, bagaimana kalau kita bikin promosi, mengembalikan lagi keterangan tentang Indomie supaya kita bisa melawan mie sedap. Karena kan Indomie keluarnya lebih dulu, bahkan dari zamannya kakek nenek kita. Gimana kalau kita bikin promosi, bikin kemasan vintage, kemasan kuno, supaya orang semakin ingat dan tahu sejarahnya dan semakin masuk dalam otak gitu. Bahwa Indomie itu yang duluan loh, mie sedap itu belakangan gitu. Itu solusi, kurang lebih seperti itu. Kak Sita, itu aja teorinya. Seperti janji saya, maksimal jangan sampai jam penuh daripada saya khotbah terus. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan. Semoga semuanya pas. Gitu ya. Oke, teman-teman yang ingin bertanya silahkan open mic dan jangan lupa perkenalkan diri untuk kita saling berkenalan. Yuk, silakan yang mau bertanya, monggo. Baik chat maupun open mic, silakan. Atau mungkin ini teman-teman masih pada malu-malu kali, Kak. Oh ya, silakan. Dari Mbak siapa tadi? Silakan takut-takut sama saya ya. Open mic aja tuh, Mbak Sri. Ya. Open mic aja Mbak Sri, silakan. Kak. Ya, halo. 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 Perkenalkan, nama saya Sri Maulida Rahmawati. Halo. Maaf Kak, mau tanya tentang yang DISC tadi. Bagaimana saya bisa tahu interviewer itu ada di D, IS, atau C? Itu aja sih pertanyaannya. Oke. Makasih, Kak. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Mas Erwin. Saya jawab langsung Mbak Sri tadi ya. Ya, oke, silakan Kak. Gini. Gimana cara tahu interviewer saya orang D? Orang D, orang dominan, orang tegas. Saya coba kasih beberapa karakternya ya. Ini juga mungkin bisa dilihat dari pertama kali ketemuan. Orang D itu, misalkan pewawancara D, kamu masuk kandidat. Orang D ini biasanya ya udah tenang aja sikapnya. Terus langsung silakan duduk. Tolong ceritakan tentang diri kamu. Kalau kamu udah mulai kelamaan, dia akan mulai mungkin akan bosan. Terus beberapa statement dia mungkin akan ngomong, maaf, kamu bisa jawab lebih singkat nggak? Kamu bisa jawab lebih padat nggak? Kamu bisa jawab lebih langsung nggak? Orangnya ini kelihatan karakternya nggak pengen berpanjang-panjang. Ya. Terus jawabannya langsung aja. Atau dia juga langsung ngomong, saya nggak nanya itu. Pertanyaan saya adalah, dia akan coba seperti itu tuh. Ini tipikal orang yang kesannya galak. Kesannya galak ya.
ngomongnya nggak kebanyakan. Oke? Itu cara tahu orang D. Kurang lebih seperti itu orang D. Angker orangnya. Kayak tentara. Orang D kayak tentara. Orang I kayak gimana? Orang I kayak saya nih. Ngomongnya panjang gitu ya. Terus punya banyak gerakan tubuh gitu. Orang I. Terus sangat-sangat ini contoh kalau lagi orang I nerima kandidat ya. Silakan masuk. Sri, makasih ya kamu udah mau udah mau menerima jadwal kita untuk ngobrol hari ini. Kamu dari mana? Gitu ya. Kamu asalmu dari mana? Orang tuamu kerja apa? Ngomongnya basa-basi dulu. Gitu. Ya. Orang S gini. Halo, Mbak Sri. Makasih sudah datang ya. Silakan duduk, Mbak Sri. Mbak Sri, boleh mulai ceritakan ke saya tentang diri Mbak Sri. Masih enak ya cara nerimanya, tapi lebih kalem. Oke. Nah, orang yang C nih hampir sama kayak orang D waktu terima orang. Oh iya Mbak Sri, ayo silakan masuk. Nggak segarang orang D, tapi agak dingin. Gitu ya. Terus orang C, saat Mbak Sri mulai ngejawab ngawang-ngawang, iya, saya pekerja keras. Terus Mbak Sri nggak ngomong apa-apa lagi. Orang C akan nanya, boleh tolong ceritakan, kamu pernah kerja kerasnya seperti apa dulu? Kenapa kamu bisa bilang kamu seorang pekerja keras? Butuh bukti, butuh data, butuh fakta. Gitu ya. Terus dia juga akan bertanya, kenapa kamu bisa bilang kamu adalah seorang pekerja keras? Coba jelaskan. Menggali lagi model orangnya. Itulah orang C. Kurang lebih seperti itu. Mbak Sri, udah jelas apa belum? Bolehkah kita ngobrol, Mbak Sri? Open mic lagi? Boleh, Kak. Makasih ya, Kak. Udah jelas. Jelas. Oke. Oke, makasih ya Sri ya. Oke, selanjutnya Kak, ini ada Kak. Oke, ini selanjutnya ada Mas Elwin Hida yang dari tadi sudah raise hand. Silakan Kak. Silakan Kak Elwin. Mas Elwin. Halo. Ya, halo, selamat malam. Malam, silakan Kak. Ya, selamat malam Mas Halo Mas Erwin. Ya, selamat malam Mas Adityo dan Mbak Dewi. Terima kasih waktu yang diberikan. Ya, ini saya ada 2 pertanyaan Mas mengenai tentang CV semua. Nah, ini yang pertama, pertanyaan pertama ini saya seorang postgraduate tapi tanpa pengalaman kerja. Selama kuliah saya disibukkan dengan organisasi dan kepanitiaan. Dan saya sering sharing dengan teman-teman yang sudah bekerja, bahwasannya sekarang HRD itu pasti melihat lulusan S2 itu over salary. Nah, itu lebih baik saya memasukkan CV ke dalam CV itu pendidikan S1-nya saja atau S2. Misalkan saya memasukkan pendidikan S1, bagaimana saat interview menjawab pertanyaan HRD apa yang dilakukan selama 2 tahun belakangan ini. Ya. Saya jawab dulu ya. Oh ya, baik. Silakan Kak. Masih Mas ada Erwin. Satu dulu aja deh, ntar kita lanjut lagi. Daripada saya lupa nanti pertanyaan keduanya apa. Saya jawab langsung ya. Oh iya, baik. Pada intinya iya, Mas Erwin, ya, dan buat teman-teman semua, saat bikin CV sama interview jangan pernah berbohong. Dunia ini kalau kita melindungi sesuatu yang bau, dalam arti kata kebohongan, pasti ketahuan. Dan akan memberikan kita masalah yang lebih besar. Persis yang seperti Mas Erwin bilang, kalau kita masukin hanya S1, pewawancara akan selalu melihat perjalanan karir nih, perjalanan kehidupan. Dia akan langsung tahu nih ya, loh kamu 2 tahun ngapain aja?
Daripada di depan sudah menimbulkan pertanyaan, ngomong aja terus terang bahwa emang pendidikan saya S2. Tapi masalahnya adalah, kan awal-awal bertanya soal gaji kan. Nah, saran saya tetap aja masukin S2. Karena setiap perusahaan sudah punya standarnya kok, buat lulusan fresh graduate S1 berapa, S2 berapa. Dan kalau saya sendiri, sepanjang saya pindah-pindah, saya nggak pernah nyebutin angka duluan dalam urusan gaji. Karena apa? Dalam dunia bisnis dan sales, orang yang membuka angka pertama adalah orang yang dalam posisi lebih lemah. Karena akhirnya ketahuan, oh dia kira-kira maunya segitu. Saran saya sebagai anak S2, sekali lagi ya, saya minta maaf bukan yang merendahkan pendidikan S2 atau S3. Tapi buat saya sekarang yang butuh orang siap kerja, saya nggak terlalu peduli gelar dia apa. Dia mau S3, semakin saya curiga, lu bisa kerja apa enggak? Karena sepanjang ini lu cuma belajar doang. Apakah kamu punya pengalaman real bekerja di dunia nyata? Gitu. Saran saya, low profile juga. Bilang S2. Saat gajinya minta berapa, bilang saya yakin bahwa ada kebijaksanaan sendiri di perusahaan ini, ada range gajinya. Coba ikutin dulu. Kita akan lebih enak ngomong kalau kita udah bisa buktiin. Daripada kita sudah klaim harga mahal, saat masuk ternyata kerjaan kita mengecewakan. Gitu. Ya. Terus terang, tadi di slide pertama, pertanyaan paling mendasar adalah kamu bisa kerja apa enggak? Buat saya sekarang, pribadi ya, saya ngelihat, oke, D3 sama S1 itu ada perbedaannya. Masih kelihatan. Tapi S1 dengan S2, apalagi belum pernah punya pengalaman kerja, bagi saya maaf aja, S1 dengan S2 tanpa pengalaman kerja, saya samain. Karena saya pernah S2 juga. Saya S1 akuntansi, S2 saya MM manajemen. S2 itu bagi saya cuma lebih banyak belajar menyampaikan pendapat saya, presentasi, dan diskusi lebih intens mendalam. Tapi topiknya sama-sama aja sih. Apalagi saya akuntansi, manajemen, ya pelajarannya semua sama-sama aja menurut saya. Tapi yang paling penting adalah S2 ini punya pengalaman kerja atau enggak. Kalau enggak, saya mungkin bisa ngomong tapi tidak mengeneralisasi ya. Orang-orang masih berpikirnya S1, S2 tanpa pengalaman kerja. Itu masih jadi pertanyaan sih. Gitu. Saya butuh bukti bahwa S2 kamu bisa aplikasikan. Kurang lebih seperti itu. Mas Erwin menjawab apa enggak? Oke. Ya, terima kasih Mas Adityo. Sudah cukup jelas jawabannya. Ya. Nah, ini ada yang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua? Ini tadi saya ngelihat di bagian slide awal itu di CV, bagian CV itu ada kata-kata halaman pertama sebagai yang menentukan masa depan. Nah, ya. Saya pernah membaca di suatu website, itu websitenya cukup terkenal, itu kalau memasukkan lamaran pekerjaan, itu lebih baik bagian awal pertama itu bagian CV dahulu, terus bagian paling akhir itu surat lamaran pekerjaan. Apakah hal tersebut dianjurkan atau tidak? Oke. Terima kasih Mas Adityo dan Mbak Dewi. Sekian pertanyaan dari saya. Ya, oke. Erwin, jangan kemana-mana dulu ya. Jadi gini, ada CV, ada cover letter kan biasanya lamaran ya. Gitu ya. Orang kejadian di lapangan, banyak yang punya cover letter itu panjang banget. Bisa 2 halaman, perkenalan diri. Sementara CV-nya cuma 1 halaman. Menurut saya malah kebalik. Sepanjang perjalanan karir saya, cover letter saya sangat sederhana. Percaya nggak percaya ya. Dan saya cuma tulis di body email. Saya cuma tulis gini. Dear recruiters, please find attach my CV for your reference. For the position of, saya tulis kalau lowongannya udah jelas. Kalau saya ngelamar di
lowongan yang saya belum jelas, dan juga saya nggak tahu perusahaan ini buka apa enggak, buka lowongan atau enggak. Saya cuma ngomong gini, "Dear recruiters, please find my CV for your reference. Should you have any vacant position that matches my specification, I will be happy to discuss further." Cuman gitu aja, cover letter. Dan dipanggil-panggil aja tuh. Teman-teman di belakang dapurnya recruiter, mereka itu nggak baca banyak kok. Mereka langsung ke poinnya aja, CV lu mana, nilai jual lu apa. Lah ini kalau sampai cover letter lebih panjang dibanding CV itu kebalik. Ya, dan memang harusnya konsepnya kita bisa menjual diri kita dengan detail. Ya, dengan halaman yang wajar lah ya, 3 sampai saya pernah 5 dan saya masih dipanggil. Ya. Jadi sebenarnya nilai jualnya adalah CV. Cover letter itu, lamaran adalah surat pengantar pembuka. Sama kayak teman-teman organisasi, ada proposal. Proposalnya ada surat pengantar juga. Sekarang yang lebih panjang yang mana? Proposalnya apa surat pengantarnya? Tentunya proposalnya dong. Kalau proposalnya cuma selembar, surat pengantarnya 5 lembar, apa nggak kebalik? Itu aja sih. Mas Erwin, menjawab nggak? Ya sudah cukup jelas, Mas Adityo. Terima kasih banyak. Mas Erwin, saya kalau dapat jawaban sudah cukup jelas itu biasanya nggak jelas, tapi ya udahlah, terima aja jawabannya, apa itu benar apa nggak. Enggak, Mas Beneran Adityo. jelas apa gimana? Beneran jelas ya? Jelas. Iya, iya. Terima kasih. Oke. Siap. Siap. Adit, ini banyak banget Ya. pertanyaannya. Kita mau baca yang dari slido.com dulu, chat, atau mau open lagi dulu? Terserah, saya coba jawab semuanya. Kalau bisa ada beberapa pertanyaan yang biasanya sama-sama tuh. Jadi intinya saya bisa jawab bareng-barengan. Oke, di Slido sendiri ada 3 pertanyaan, Kak. Oke, mohon maaf yang Slido kita skip dulu, Kak. Ini yang ada 2 orang yang raise hand. Silakan yang pertama Mbak Fiona dulu, monggo. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam, Mas Adit. Halo. Thank you banget buat materinya, banyak insight-nya. Sama-sama. Oke, pertanyaannya langsung aja. Ini lebih ke interview sih. Jadi saya punya missing link. Jadi pernah kuliah 2 kali. Nah, kuliah yang pertama itu nggak lulus. Gitu. Nah, itu kan jadi sering banget pertanyaan ya dari recruiter. Nah, sebenarnya saya tuh mau tanya, kalau misalkan saya memilih untuk menjawab secara tidak detail kenapa saya tidak meluluskan kuliah pertama, itu kira-kira pandangan rekruter seperti apa gitu. Karena saya kalau misalkan menceritakan secara detail kurang nyaman sih, itu yang pertama. Terus yang kedua juga akhirnya apa ya? Istilahnya saya jadi ada mental breakdown-nya juga kalau misalkan saya harus ngejelasin secara detail gitu, Mas. Jadi itu aja sih pertanyaannya, Mas Adit. Thank you. Tadi Mbak siapa, maaf? Fiona, Mbak. Ya, Mbak Fiona, tolong tetap aktif ya, siap-siap kalau saya jawab. Oke. Statement saya yang pertama, Fiona. Interviewer itu kayak polisi. Semakin nggak jelas dan tidak terjawab pertanyaan mereka, semakin mereka penasaran dan menanyakan lebih dalam. Kalau semakin kamu gelagapan, semakin bikin kamu bunuh diri. Itu faktanya. Pewawancara dan polisi butuh jawaban yang mereka bisa terima pada akhirnya. Ya, saya kasih beberapa kemungkinan. Saya juga ada teman-teman dan ada beberapa klien yang juga pernah tidak menyelesaikan kuliahnya. Sekali lagi di sekolah karir kita selalu menyarankan ngomong aja apa adanya daripada kita bikin skenario dan akhirnya skenarionya bikin kita terjerumus. Dan mikirin skenario itu
saat ditanya sama pewawancara, orang itu kalau bikin skenario, ditanya, ada beberapa hal yang bisa mengindikasikan itu. Contoh pertama ya, ini juga digunakan dalam interogasi polisi. Mata kemana-mana. Jawaban gelagapan. Saat digali lebih dalam, tambah gelagapan, mata tambah kemana-mana. Saat tidak terjawab, semakin membantu keputusan rekruter bahwa mungkin kamu bukan orang yang tepat. Gitu. Fiona, saya nggak tahu alasan kamu pribadi atau gimana. Tapi saya buka, Fiona, kamu punya LinkedIn nggak? Punya, Mas. Kamu tolong kasih pesan ke saya di LinkedIn. Oke. Kalau kamu mau, silakan kamu jelaskan kondisi kamu kenapa. Oke. Tapi jawaban saya sekarang di forum umum ini, tanpa saya bermaksud untuk menggali lebih dalam tentang kamu, dan ini pesan buat semua orang, jawab apa adanya. Contoh ya, ini dalam konteks berbeda. Sekarang banyak orang nanya sama saya, Dit, gua kena PHK karena COVID. Gua tulis apa di CV gua? Saya jawabannya sederhana. Tulis aja terkena dampak COVID, efisiensi perusahaan. Kalau kamu nggak tulis dan kamu tidak jawab pertanyaan itu, kenapa kamu resign? Kenapa kamu berhenti? Dan kita berusaha membuat sejuta alasan. Padahal alasannya hanya COVID. Yang semua orang sekarang tahu bahwa memang banyak perusahaan yang merumahkan dan mem-PHK karyawannya karena COVID. Itu sia-sia semua kalau kita berusaha nutupin. Orang banyaknya menerima kok bahwa kita dipecat karena COVID. Nggak apa-apa. Fiona, kalau kamu mau, karena saya nggak tahu alasan kamu sebenarnya tidak menyelesaikan kuliah yang pertama kenapa, ya, silakan kamu kirim pesan ke saya di LinkedIn Adityo Indra Santo. Ya, ntar Oke, Mas. I will. kita diskusi lebih lanjut berdua. Oke? Thank you Ya, banget, thank you Mas. Vino ya. Yes. Thank you. Ya. Oke, yang selanjutnya ada Mas ADP. Silakan Mas ADP. Halo, selamat malam, Mas Adit. Malam Mas ADP. Iya, saya mau bertanya, Mas, terkait dengan yang ini tadi, Mas, kuadran personal type tadi ya, yang di ISC. Oh, gue kagak ikut dari awal. Ya. Servet. Iya, jadi gini, Mas. Kalau dari sudut pandang interviewer atau recruiter ya, itu kan misalnya ada spesifikasi tertentu, Mas, ya. Misalnya untuk Mas Adit kan sebagai marketing, itu kan lebih bagusnya itu kan di kuadran I sama mungkin S ya. Karena lebih luas, lebih optimis, suportif dan lain-lain, Mas ya. Nah, apakah itu menjadi pertimbangan, Mas, sebagai interviewer untuk menentukan calon kandidat gitu, Mas? Maksudnya misalnya saya daftarnya di sales, tapi saya di kuadran yang C gitu, Mas. Yang lebih ke itu Kuadran apa? analytical. C. Oh, C. Oh, oke. Nah, itu Oke. apakah masuk pertimbangan, Mas? Ya, jadi gini, Mas ADP, kamu standby dulu ya, kita kalau bisa ngobrol-ngobrol. Gini Mas, ada benarnya. Ya, saya kalau nyari orang finance accounting, saya mau cari, karena 4 kuadran ini, seorang manusia tidak punya cuma satu. Jadi seorang Adityo tidak hanya orang I, tapi bisa ada kombinasi D dan kombinasi S, gitu ya. Tapi ada yang dominan, atau bahkan ada orang-orang yang semua seimbang. Apakah bisa berubah sepanjang hidup? Bisa berubah juga, tergantung kita bergaul sama siapa. Kalau saya orang I, terus bergaul terus sama orang C terus, saya mungkin dalam setahun ke depan, saya bisa berubah jadi orang C. Atau kadar C saya naik, gitu. Dalam konteksnya, apakah orang sales dicari orang I sama orang S, itu ada benarnya juga. Gitu. Tadi saya ngomong orang FAA, seorang finance accounting, saya nyari orang C, ada benarnya juga. Orang C sama orang D mungkin ya, supaya berani ngelawan. Jadi ada D-nya supaya berani ngelawan orang sales gitu. Orang sales kan biasanya cuma hajar aja. Remnya mesti ada di orang C sama orang D
gitu. Jadi statementnya Mas ADP benar. Tapi ada juga gini, tidak selamanya orang sales nyari orang I sama S doang. Tapi tadi Mas ADP ngomong kalau saya orang C, bisa nggak jadi orang sales? Bisa juga. Karena manajemen dan pemimpin tim juga ngeliat gini, saya punya sales 9 orang, yang semuanya orangnya I dan orangnya S. Dalam satu tim, kalau kebanyakan orang I, akhirnya ini cuma pesta-pesta doang nih. Terlalu banyak hal-hal yang diterabas, terlalu banyak perencanaan spontan yang tidak punya pertimbangan yang lebih dan perencanaan lebih matang. Saya sebagai team leader, sebagai head of sales misalkan, saya bisa aja, saya mau cari orang ke-10 di mana punya karakter C yang lebih tinggi. Saya mengharapkan supaya nanti Mas ADP begitu masuk ke tim sales saya, bisa menulari orang-orang, 9 orang lainnya yang saat ini tidak punya perencanaan matang dan semua kerjaannya lebih ke spontan, supaya Mas ADP bisa menularkan ke mereka soal, yuk kita analisa dulu, yuk kita lihat dasarnya apa, yuk kita lihat peraturannya apa. Jadi, sudut pandangnya macam-macam tuh, Mas ADP. Suatu saat saya butuh orang ke-11 dalam tim sales saya butuh orang yang D. Mungkin saya misalkan general manager sales gitu ya. Terus tim saya manajer-manajer semuanya I dan C-nya udah ada. Saya butuh satu orang yang bisa ngebantuin saya juga untuk dominan. Saya akan cari orang sales yang dominan. Karena juga kita ngeliatnya gini, semakin kamu tinggi dan kamu ngelit lebih banyak orang, saya juga butuh orang-orang, terserah dia mau orang accounting, mau orang sales, mau orang marketing. Tapi begitu semakin naik, orang ini sebagai leader, dia juga harus punya sifat D yang dominan. Supaya dia bisa mutusin. Jangan sampai dia terus-terusan terombang-ambing, karena dia orang I, nggak bisa ngasih keputusan. Gitu. Gimana Mas ADP? Oke. Menjawab nggak? Menjawab sih, Mas. Menarik sih. Tapi nggak cuma tadi ini kan aja, Mas. ngomongnya menjawab sih. Gitu. Menarik, Mas. Maksudnya view-nya bagus sih, Mas, menurut saya. Jadi mungkin buat fresh graduate gitu, Mas ya. Sebelum menentukan pekerjaan apa yang akan dilamar, karena kan kadang kan kita ini, Mas ya, maksudnya informasinya kan terbatas gitu ya. Apalagi kan kita at least kita harus mengetahui saat ini kita di kuadran mana yang paling dominan gitu kan. Selain dari background kuliah gitu ya. Nah, mungkin posisi apa yang cocok untuk kita, mungkin bisa kita ngelihatnya dari kuadran itu tadi ya. Misalnya kalau better saya coba apply sales gitu ya. Jadi kan adaptasinya dalam tanda kutip lebih mudah lah Mas ya daripada orang yang analytical gitu loh. Ya, point of view-nya bisa seperti itu. Tapi saran saya buat fresh graduate, jangan mengotak-kotakkan diri juga. Orang fresh graduate, saran saya ya, jangan cari kerjaan milih-milih dulu. Kalau udah punya passion dan punya idealisme, nggak apa-apa. Jangan pernah dibunuh, jangan pernah dikubur. Tapi, kalau kita berusaha mencari kerjaan layaknya seorang sniper, itu merugikan kita. Karena dunia ini tidak sesempurna itu. Terkadang gue pingin kerja ini di perusahaan ini, yaitu idealisme kamu. Tapi kerja itu soal probabilitas untuk dapatnya, bukan kepastian. Gimana caranya supaya probabilitas kita tinggi? Ini logika lagi penararan ya. Gimana naikin probabilitas? Sampelnya harus ditinggiin. Ya. Kalau kita cuma apply 10, terus success rate-nya cuma 1, artinya kamu cuma punya chance 1. Ya. Coba dengan 100 lamaran, kamu dapat berapa? Chances-nya 10. Apalagi kalau 1000 kamu ngelamar, chances-nya 100. Itu aja masih mungkin chances dipanggil. Belum sampai di-hire. Dan buat fresh graduate, penting untuk ngalamin asam garam dunia. Kalau di depan kita udah milih-milih dan main cari kerjaannya kayak sniper, sayang. Dan kebanyakan fresh graduate ini dari pengalaman saya,
Dan pengalaman saya handle anak-anak fresh graduate. Ini cerita beneran ya. Fresh graduate 6 bulan nggak dapat kerjaan, setahun nggak dapat kerjaan. Setelah digali apa? Dari lulus, pilih-pilih kerjaan. Harus sesuai jurusan saya. Harus sesuai dengan minat saya. Sebulan nggak dapet, 2 bulan nggak dapet, 3 bulan nggak dapet, sampai 6 bulan, ya, sampai setahun. Begitu kita udah nganggur dari 6 bulan sampai setahun, rekruter akan mempertanyakan, lu kok nggak dapet kerjaan ya? Apa yang salah sama lu? Pertanyaannya semakin banyak. Kurang lebih seperti itu sih. Gimana? Oke, terima kasih Mas Adit. Udah menjawab sih, memberikan view yang baru juga buat Yes. kami semua gitu. Yes. Terima kasih Pak Adit. Yes. Hajar dulu apa yang ada di depan mata. Jangan nunggu. Dunia nggak sempurna, tapi kita bisa sempurnakan dunia lewat perjalanan kita. Kalau kita mau ambil perjalanan itu. Idealisme jangan dikubur. Kalau kamu masih punya mimpi, saya benar-benar pengen kerja di situ dengan bidangnya itu, tapi saat ini belum ada kesempatannya, nggak apa-apa. Tapi mimpikan terus. Saya juga penganut ilmu alam semesta mendukung. Kalau kita pikirin, kita akan nyampe ke sana. The Law of Attraction ya. Neuro-linguistic programming. Law of Attraction, bener banget. Saya penganut Law of Attraction. Likes attracts likes, dislike attracts dislike. Ya, ini juga udah hukum tebar tuai dari sejak nenek moyang kita sih. Saya percaya banget. Oke, Oke. thank you Mas Adit. Thank you ya, ADP ya. ADP singkatannya apa sih? Agung Dwi Prasetyo, Kak. Pengennya Agung tuh, Kak. Oke, Mas Agung. Thank you. Oke, next untuk Mbak Diani Aldis yang sudah raise hand, monggo silakan mau bertanya. Ya, halo, selamat malam Mas Adit, Mbak Dewi, dan teman-teman yang hadir. Mbak Diani. Iya, saya mau bertanya nih Mas, kan ketika kita selesai interview pasti HR tuh bilang nanti kita kabarin ya, mungkin bisa lewat by phone atau email atau bilang mungkin 3 hari lagi atau seminggu. Nah, yang paling relate-nya tuh sebenarnya berapa lama sih Mas? Dan pertanyaan yang kedua itu, gimana cara yang tepat menjawab kelebihan dan kelemahan gitu. Jadi sampai sekarang pun jujur saya masih agak bingung untuk menjawab apa sih sebenarnya kelemahan saya tuh gitu. Itu aja sih Mas. Terima kasih. Oke, biar nggak penasaran, biasanya dalam 2 minggu kalau cocok pasti dihubungin. Ya, tapi biar nggak penasaran juga, kita boleh kok nelpon mereka, ya. Patokan saya biasanya 2 minggu. 2 minggu nggak ada kabar, saya coba telepon. Bapak, Ibu, saya Diani, yang waktu itu proses untuk lowongan ini. Mohon maaf sebelumnya, saya boleh tanya, Bu, prosesnya sampai mana? Udah gitu aja. Kalau jawabannya ngawang-ngawang, biasanya ya, ini pengalaman saya, kalau jawabannya ngawang-ngawang, udah belajar lupakan, terus move on ke calon yang lain. Iya, baik. Ya, itu jawaban yang pertama. Yang kedua, teman-teman, pertanyaan kelebihan-kelemahan itu umum sekali. Tolong teman-teman sekarang bikin list, tulis di buku. Ya, bikin list, tulis di buku. Karena pertanyaan yang sangat umum, jangan sampai begitu ada pertanyaan selanjutnya, terus teman-teman kayak kaget, seakan-akan itu pertanyaan pertama. Ya. Terus soal kelemahan, akuin aja. Sebenarnya kita tahu kok kelemahan kita, tapi apakah kita menerima itu dan mengakui itu atau enggak? Awalnya, dulu saya juga gini sih, Diani. Saya bilang kelemahan saya adalah kelemahan saya tidak punya kelemahan. Ya, itu kan nonsens banget, ngomong kosong. Iya. Tapi setelah saya belajar membuka diri, ya, saya tanya sama diri saya sendiri. Terus saya tanya sama teman dekat saya. Saya tanya sama teman saya yang nggak deket. Akhirnya saya tahu kelemahan saya adalah saya orangnya selebor, nggak detail, orangnya caur lah, nggak rapih.
Akhirnya saya tulis, saya inget-inget terus setiap ada pertanyaan itu. Cara menjawabnya gini, ubahlah negatif menjadi positif. Contoh ya, apa kelemahan kamu? Ini yang selalu saya jawab. Saya orangnya nggak detail, Bu. Tapi karena saya tahu saya nggak detail, saya paksakan diri saya untuk kuliah akuntansi. Supaya saya terbiasa ngelihat baris per baris dan kolom per kolom. Setelah saya lulus kuliah, begitu saya kerja, karena saya tahu sekali lagi saya nggak detail, setiap hari saya berusaha bikin to-do list. Supaya saya nggak lupa apa yang harus saya kerjakan. Dan saya rutin melakukan itu setiap hari dan disiplin, Bu. Sekarang, apakah saya sudah 100% menjadi orang yang detail? Belum juga. Tapi saya sudah menjadi yang lebih baik dibanding yang dulu dari level detailness-nya saya. Gitu. Menjawab nggak dia nih? Iya, terjawab sekali, Mas Adit. Siap. Makasih Iya, terima kasih. Ya. Baik, untuk yang selanjutnya ada Mas Kevin yang sudah saya dari tadi. Silakan Mas untuk pertanyaannya. Halo Kevin. Halo, selamat malam Mas Adit, Mbak Dewi, Halo dan Kevin. yang lain. Malam. Ya, langsung aja Mas. Saya sebagai fresh graduate, mungkin pertama kali menghadapi yang namanya interview HR. Nah, yang mau saya tanyakan itu, apakah pada saat, mungkin dari beberapa pengalaman juga, saat HR menanyakan bagaimana tentang perusahaan atau apa yang Anda ketahui tentang perusahaan, itu jawaban kita harus menjabarkannya secara lengkap atau bagaimana? Maksudnya apa yang diinginkan HR dalam pertanyaan tersebut. Lalu untuk pertanyaan kedua, apa yang menjadi pembeda antara interview HR dengan user? Apakah yang tadi yang DISC tadi itu hanya di user saja atau mungkin di HR juga kita akan dicocokkan dengan hal itu sehingga menentukan apakah kita akan nanti diterima atau tidaknya. Mungkin itu saja Mas Adit. Kevin, sorry ya, saya orang I dan saya orang serampangan. Pertanyaan pertama kamu aja saya udah lupa tadi. Coba ulang pertanyaan pertamanya apa? Oh iya, oke. Biasanya kan HR menanyakan apa yang Anda ketahui tentang perusahaan atau Oke, udah ingat. jenisnya. Cukup. Jawabannya sederhana. Kalau kamu jawabannya ngawang-ngawang dan sangat sedikit pengetahuannya, udah pasti dilihatnya, ini anak datang ke sini nggak nyiapin apa-apa nih. Sedetail apa, usahakan sedetail mungkin kamu tahu. Saat kamu jawab, kamu observasi dia juga. Sepanjang kamu jelaskan panjang lebar, apakah dia masih tertarik apa enggak. Kalau nggak tertarik, coba hentikan dulu terus tanya sama dia, Bu, menjawab apa enggak? Supaya kita klarifikasi dia udah ngerti apa belum bahwa kita ngerti soal perusahaannya. Tapi Kevin, sederhana. Saya selalu pakai analogi kita lagi deketin calon pasangan hidup. Kamu kalau lagi ngincer cewek, dan kamu bisa menjelaskan kesukaan dia apa, kamu ngerti dia tinggal di mana, kamu ngerti dia nggak suka apa. Saya coba lempar ke yang wanita. Seneng nggak sih? Sepertinya kamu udah diperhatikan duluan gitu loh sama cowok kamu gitu. Ya. Jadi jawabannya sedetail mungkin. Tapi observasi, wawancara kamu merasa udah cukup apa belum, bosen apa enggak. Kamu bisa tanya, gimana Bu, menjawab apa enggak? Sebisa mungkin, ya, dalam menggali suatu informasi, terapkan kalau teman-teman belajar soal 5W1H. Ya. Why, where, what, when, who, how. Itu adalah cara penjelasan yang relatif lengkap. Gitu. Coba kamu pelajari perusahaan itu what. Dia bergerak di bidang apa, itu paling sederhana. Apa yang sedang dia hadapi. Why? Kenapa dia lagi menghadapi itu? Ya. Terus kamu bisa masuk dengan how, kasih rekomendasi. Ini tadi yang strategi CSS, closeness, service, dan solution. Kamu berikan dia solusi tanpa bermaksud menggurui ya. Gitu. Kevin, menjawab nggak?
Ya, menjawab Yang Mas. pertama ya. Jawab. Ya. Oke. Yang kedua tadi apa? Apa yang menjadi pembeda dalam interview HR dengan user? Siap. Apakah Ngerti. yang di Oke. ISC tadi? Oh iya, oke. Ya. Ini waktu saya jadi pencari kerja, ini observasi pribadi saya ya, dan saya minta maaf kalau ada HR atau user di sini yang merasa saya tidak ada maksud untuk merendahkan. Tapi saya merasa HR itu orangnya formal banget, kebanyakan. Ya, kebanyakan orangnya formal banget. Teoritis, konseptual, kebanyakan ya, tapi nggak semua. Sementara user, karena dia ngerti dengan sangat, dia sebenarnya butuh orang seperti apa sih? Jadi user itu ada tendensi lebih kepada praktis-praktis saja sebenarnya. Kalau Kevin jurusannya apa? Saya akuntansi, Mas Adit. Oke. User udah pasti akan lihat, lu bisa akuntansi apa enggak? Itu yang pertama. Praktis saja. Kamu tahu jurnal rekonsiliasi laporan keuangan nggak? Gimana cara bikinnya? Yang kedua adalah, ini lebih praktis kepada Kevin ini sesuai sama gaya gua apa enggak ya? Bisa masuk ke tim akuntansi gua sekarang apa enggak ya? Jadi semuanya serba lebih pragmatis dan praktis. Kalau Kevin masuk, dia bisa gerak apa enggak. Sementara HRD akan melihat lebih luas, lebih konseptual, lebih teoritis. Kevin sesuai enggak dengan visi, misi, nilai perusahaan? Kevin secara IQ masuk apa enggak? Kevin secara personality test tipenya seperti apa? Yang pada akhirnya bisa bikin mereka menentukan bahwa Kevin cocok di perusahaan ini. Sementara user, dia akan lihat, gue ada chemistry nggak sih sama Kevin? Usernya nggak peduli kamu cocok sama perusahaan apa enggak. Tapi egoisme user adalah dia langsung lihat, Kevin cocok sama gue apa enggak? Kevin cocok kerja sama saya apa enggak? Gitu. Ya. Soal DISC-nya, ya balik tadi. User seneng kalau ada tipikal orang yang sama. Tapi user yang ada balance objektivitas juga, dia akan lihat, di tim saya udah 5 orang. Tim akuntan saya kebanyakan semuanya orang hardcore yang C, yang analytical banget, orang kutu buku gitu istilahnya. Mungkin dia ngelihat saya butuh orang kelima yang lebih bisa people person. Karena apa? Mungkin dia membutuhkan posisi ini untuk berhubungan sama divisi yang lain. Gitu sih, Kevin. Gimana, Kevin? Ya, terima kasih Mas Adit. Sangat menjawab pertanyaan saya. Puas lah ini. Siap. Oke. Makasih ya, Kevin ya. Mas Adit, Oke, Kak Adit. bantu jawab Mas Adit ya? Oh ya, silakan Mas Kenapa? Denny. Iya. Mau menyanggah, mau berpendapat. Ini aja gambaran buat siapa tadi namanya yang nanya, lupa. Mas Kevin. Oh, Mas Kevin. Sederhananya interview HR itu adalah orang yang diminta oleh user. Sedangkan user itu kemungkinan besar dia udah bakal jadi line manajermu gitu, atau kemungkinan besar dia akan jadi bosmu atau mungkin rekan kerjamu gitu. Jadi sebisa mungkin kamu sama user ini bisa memiliki kesesuaian dan kecocokan dalam pola kerja maupun pola hidupnya yang nanti mungkin akan kamu lakukan ketika kerja bareng sama mereka. Gitu sih, Kevin. Gitu ya Mas Adit, atau ada tambahan Mas Adit? Terima kasih, Mas Beni. Ya, bisa gitu juga. Karena ya intinya sama lah. User lebih pragmatis. Lu bisa masuk ke tim gua apa enggak? Langsung bisa kerja sesuai dengan janji lu apa enggak? Gitu aja. Kak Adit. Yes. Apakah memerlukan tambahan waktu untuk menjawab semua pertanyaan malam ini? Emang masih ada berapa pertanyaan? Ini ada yang satu raise hand sama 3 pertanyaan, Kak. Ada pertanyaan yang mirip nggak? Sebentar. 4 pertanyaan Mungkin, lagi kan intinya kan?
Operator, mohon dimunculkan slide-nya. Anda bisa dulu. Boleh. Tampilin aja. Iya. Intinya kalau bisa saya jawab semua, karena kalau enggak pertanyaan nanti saya tidurnya nggak nyaman nanti sih. Ntar dihantui sama Oke. pertanyaan, kan saya juga berabe nanti. Siap. Nah, ini Kak, ada 3 pertanyaan yang ada di layar. Mungkin bisa dijawab. Oke, gimana bisa tahu nama user? Bagaimana bisa tahu nama user yang akan mewawancarai kita? Ada teknologi yang sangat canggih. Namanya bertanya. Jadi waktu diundang, tanya aja, Bapak Ibu, maaf yang akan interview saya siapa? Dan biasa kan nanya, maaf Bapak Ibu, nama lengkapnya siapa? Ya, tuh. Kalau dia nanya, buat apa kamu nanya nama lengkap? Nggak apa-apa, Bu. Mungkin saya bisa berupaya untuk lebih mengenali beliau lebih dulu. Jawab aja gitu, nggak ada yang salah kok. Tapi hati-hati dijawab, namanya Pak Budi, ntar ternyata di perusahaan itu Pak Budinya ada 5. Kan kita nggak tahu. Ya, jadi bagaimana cara tahu nama user? Tanya aja. Oke? Haruskah CV menggunakan bahasa Inggris? Apakah boleh campuran? Campuran yang udah pasti jangan nanti kayak Cinta Laura, ya, becek naik ojek gitu kan, jangan. Sebaiknya lebih baik zaman sekarang ya, bahasa Inggris aja, ya. Jangan ini juga, ini bukan masalah nasionalisme atau enggak. Jangan takut dibilang, lu nggak nasionalis banget sih bikin CV bahasa Inggris. Loh, kalau kita dapat kerjaan, bahasa Inggrisnya keren, perusahaan kita ngirim kita ke Amerika, Eropa, gitu ya, kan kita bawa harum nama Indonesia malah nasionalis. Dibanding kita menutupi kelemahan kita, nggak bisa bahasa Inggris, terus menggunakan alasan nasionalisme untuk menjustifikasi bahwa CV kita bahasa Indonesia. Jangan. Zaman sekarang, pakailah bahasa Inggris. Sama seperti sekarang orang-orang mencantumkan keahliannya adalah Microsoft Office, ada Word, Excel, dan PowerPoint. Halo, itu udah harus wajib tahu. Itu bukan skill yang menjual lagi, tapi udah wajib bisa gitu ya. Oke? Terus pindah-pindah kerja terus, ditanyain nama HRD sama user. Saya ditanyain dulu. Tapi zaman dulu, saya rata-rata umur kerja saya 1,5 tahun minimal banget. Tapi 2 tahun sampai 4 tahun saya pernah. Teman-teman, pindah-pindah kerja nggak ada masalah. Tapi kalau pindah-pindah kerja terus di bawah setahun, hitungannya bulanan, jangan juga. Pasti pertanyaannya susah dan dahsyat untuk dijawab. Terus gimana cara jawabnya dulu saya waktu ditanyain kenapa pindah-pindah terus? Saya terus terang aja. Sekali lagi ya, saya terus terang. Saya ngomongnya gini, Bapak Ibu, ya dulu saya masih muda, semua orang yang nawarin saya lebih, gajinya, jabatan lebih tinggi, saya nggak mikir panjang bahwa saya, ya udahlah saya sikat aja, gitu. Tapi setelah saya mempertimbangkan bahwa saya tidak bisa belajar sesuatu hanya dalam hitungan setahun 2 tahun. Akhirnya saya sadar, sekarang saya mencari tempat kerja yang memang lebih mapan bagi saya untuk belajar, dan saya bersedia untuk belajar lebih lama. Gitu. Loh, kamu di sini cuma buat belajar? Enggak juga, Bu. Gitu ya. Pembelajaran saya tentunya dengan kontribusi kepada perusahaan. Gitu. Dan saat ini saya juga pengen berkontribusi lebih panjang dibanding hanya saya 2 tahun pindah, 2 tahun pindah. Ibu, terus terang, saya dulu memang kayak gitu, saya pindah-pindah. Tapi sekarang saya mencari cinta yang lebih lama. Gitulah istilahnya. Ya, akuin aja. Nggak usah banyakkan ngeles tai chi kiri kanan, malah ntar malah keserimpet sendiri terus jatuh. Gitu. Ya. Terus, oh mau ini lewat LinkedIn, silahkan koneksi sama saya di Tio Indra Santo ya di LinkedIn. Silakan kirim pesan ke saya. Mau konsultasi CV kek, mau konsultasi karir kek, mau konsultasi kehidupan, silahkan semuanya. Ya,
Buat teman-teman semuanya jangan ragu terkoneksi sama saya di LinkedIn atas nama Adityo Indra Santo ya, kirim pesan langsung. Terus terakhir nih, bagaimana meyakinkan rekruter saya adalah kandidat yang tepat, apalagi situasi saya sudah nganggur 1 tahun. Oke, ini yang pertanyaan terakhir, boleh nggak open mic? Saya pengen nanya-nanya, kalau boleh ya. Silakan yang merasa Pertanyaan menulis terakhir, pertanyaan udah terakhir, tahu. silakan open mic. Nah, ya. Halo, yang merasa menulis pertanyaan terakhir, silakan open mic. Dipersilahkan. Atau nggak apa-apa juga kalau nggak mau open mic. Tapi intinya gini, coba jualnya adalah selama setahun nganggur, ada aktivitas apa? Kan pertanyaan rekruter, lagi-lagi, ini bikin ilfil ya. Kalau udah setahun nganggur, terus nggak ada kegiatan apa-apa. Lebih memberatkan lagi nanti. Coba pikirkan jawaban, selama setahun saya ikut pelatihan, saya terus mengembangkan diri saya dengan ngapain, saya ngambil project-project freelance. Intinya apa? Kegiatannya apa selama setahun? Ya. Dan tentunya bagaimana meyakinkan kita ngelamar apa? Pastikan bahwa kita ngerti bidang yang kita lamar. Jangan sampai udah nganggur setahun, ngelamar sebagai programmer misalkan, atau ngelamar sebagai accountant gitu ya. Tapi pasti ditanya, programming apa sih? Accounting apa sih? Terus nggak bisa jawab lagi. Oh, itu berat lagi hidupnya. Udah nggak bisa jelasin area yang kita lamar, terus tahunnya nggak ada aktivitas, gitu sih. Sementara jawabannya seperti itu. Kalau mau ngobrol ya silahkan juga. Lebih jauh di LinkedIn, Adityo Indra Santo ya. Saya tulis di chat ya, ini namanya biar sama. LinkedIn. Oke. LinkedIn saya di situ ya, Adityo Indra Santo. Sekolah karir lagi buka angkatan baru di bulan Agustus, angkatan 19. Silakan buka di LinkedIn saya, ada post-post soal pendaftaran sekolah karir, ada linknya di situ, silakan daftar kalau ada yang mau daftar. Baik, untuk tadi sepertinya saya melihat satu hand lagi Kak, entah siapa ini mengundurkan diri. Mungkin yang tadi raise hand bisa bertanya sekarang. Sepertinya tadi Miftahul CH bertanya untuk raise hand. Sekarang ada pertanyaan? Monggo jika mau bertanya. Oh iya, terima kasih kesempatannya. Selamat malam Pak. Malam, halo. Ya Pak, perkenalkan saya Miftah dari Bekasi. Saya ingin tanya aja sih Pak. Halo Miftah. Iya. Ya. Beberapa yang pernah saya ikuti tentang sejenis webinar membahas CV itu di dalam penjelasan job desk apa yang kita lakukan jika kita udah punya pengalaman kerja, baiknya dicantumkan pencapaian-pencapaian kita selama kerja di instansi atau perusahaan tersebut. Misal nih, kita masih belum lama dan mungkin ada progres yang kita terlibat di dalamnya, tapi kita itu nggak secara dominan terlibat dalam progres tersebut. Nah, itu gimana Pak? Apakah baik untuk dicantumkan? Misalnya, kalau sales kan jelas pencapaiannya kenaikan penjualan persen, jadi angka itu jelas. Kalau pekerjaan itu, Pak,
Halo, ya. Halo? Oke, sejauh yang saya Halo. tangkap pertanyaannya Miftah gini ya. Miftah, nanti kalau udah bagus lagi sinyalnya kita ngobrol ya. Tapi yang saya tangkap pertanyaannya adalah pencapaian-pencapaian. Terus kerjanya baru sebentar dan tidak terlibat penuh gitu ya. Yang saya ingin bilang adalah pencapaian yang pertama, tidak hanya yang punya medali, sertifikat, dan piagam. Oke ya. Pencapaian bukanlah yang selalu punya sertifikat, piagam, atau medali. Bagi yang bingung pencapaian itu apa, tanyakan sama diri sendiri. Selama bekerja di sana, saya bangga apa? Saya bangga pencapaian saya apa? Ya. Yang kedua, tanya. Saya pernah dipuji sama bos saya nggak? Saya pernah dipuji sama rekan kerja saya nggak? Masukkan sebagai pencapaian. Terus tadi statementnya Miftah, saya tidak terlibat penuh. Nggak apa-apa, karena kan kita pencapaian kan juga bisa pencapaian kolektif sebagai tim. Tulis saja, terlibat dalam project A sebagai team member, dan kamu berkontribusi apa. Nggak apa-apa. Sebagai pengumpul data, sebagai penganalisa data, apapun itu nggak apa-apa. Tapi pencapaian itu di kantor kan juga tidak hanya pencapaian individu, tapi juga pencapaian tim. Itu sih. Ya. Miftah, menjawab nggak? Halo. Oke, siap. Sudah menjawab di chat ya. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin ditanya? Udah cukup ya? Baik, terima kasih atas pemaparannya Kak Adit. Alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat banget untuk kita yang sedang mencari pekerja maupun yang ingin ya mungkin mencari pengalaman kerja yang baru. Mungkin dari operator ada yang ingin disampaikan lagi untuk peserta dan Kak Adit pastinya. Saya udah sih. Saya jadi nggak ngantuk nih sekarang. Sebentar, ini kok saya nggak bisa ngechat. Sebentar. Mungkin dari panitia ada sesi foto kan? Mungkin teman-teman yang tadinya nggak dinyalain videonya mungkin bisa dinyalain sebentar untuk sesi foto sebelum kita akhiri. Oke. Hitungan mundur ya. 3, 2, 1. Ada 2 halaman ini. Bentar. 3, 2, 1. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah di penghujung acara diskusi online mingguan malam ini. Terima kasih untuk waktunya Kak Adit. Ya ampun, ilmunya sangat luar biasa sekali ya untuk kita yang ingin mencari pekerjaan yang lebih bagus lagi. Dan mungkin makasih mau dengerin saya. Iya, dan yang mau konsultasi soal kalian monggo langsung ke link LinkedIn-nya Kak Adit yang sudah
catat di kolom chat. Untuk kritik dan saran sudah ada di kolom chat, dan kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk teman-teman sekalian. Akhir kata, saya undur diri. Saya Dewi Nusita Safi sebagai moderator malam hari ini. Saya undur diri. Terima kasih. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Sampai jumpa ya. Dah, thank you ya Sita ya. Oke, Kak. Mas Abu, sampai jumpa. Iya, Mas Adit. Terima kasih banyak. Sip, sampai jumpa ya. Sampai jumpa lagi. Oke, Kak. Ya, mari. Ya, Kak. Iya. Mas Abu record ya? Ini ada recording Mas Abu yang record ya? Iya, ada recording. Nanti Siap. Saya bagikan ke Mas Adit juga. Oke. Ya, makasih ya. Iya, sama-sama. Yuk.